Wow. Barat kota. Jangan di videoin sekarang dipakai. Banyak biasa. Wow. Tangan masih dapat lihat. Ini kenapa? Barat kota. Oke, jadi kemarin emang aku ke Papua gara-gara kan aku lagi suka banget diving dan kebetulan Raja Ampat tuh salah satu destinasi wisata terutama untuk diving yang udah terkenal banget karena lautnya yang indah, alamnya juga masih virgin banget. Jadi ya makanya aku memutuskan buat kesana gitu. Aku diving di 17 titik di Sawah Raja Ampat. 17 titik banyak banget, aku nggak hafal namanya satu-satu ya, pokoknya macem-macem. Yang Paling aku inget mungkin yang Magic Mountain. Jadi ada satu spot yang paling terkenal di daerah Raja Ampat buat diving namanya Magic Mountain karena emang karangnya bagus banget, terus juga ikan-ikannya bagus gitu, banyak. Suka banget sama traveling kan? Suka banget kenapa? Suka banget traveling. Kenapa suka banget sama traveling? Karena mungkin bagi aku traveling, liburan tuh adalah sesuatu yang refreshing dan dibutuhkan gitu loh. Jadi dari kita kerja, kepenatan di ibu kota, terus juga jadwal yang hektik, kita tetap harus menyempatkan waktu buat bikin otak kita kayak apa ya, lebih seger gitu kali ya. Jadi jangan kerja-kerja terus gitu. jadi healing juga ya kak. Jadi healing juga ya. Ya bisa dibilang gitu ya, kadang-kadang hidup butuh healing. Tapi utamain di Indonesia dulu kan travelingnya, tapi luar negeri juga. Kalau aku sih biasanya ya sebisanya aja ya. Kalau lagi waktunya agak banyak ke luar negeri, kalau lagi bisa di Indonesia. Tapi kebetulan karena lagi trip diving kan yang wah yang indah-indah bangetnya justru di Indonesia. Laut Indonesia luar biasa. Jadi ya makanya lebih banyak di Indonesia. Ngabisin budget berapa kamu untuk ke Papua sendiri mungkin? Karena mahal kan? Lumayan ya pokoknya puluhan lah untuk trip itu karena kan juga nginep juga di sana, terus perjalanan juga cukup jauh, tiket pesawat, terus juga trip divingnya sendiri, terus juga kita nginep di kapal gitu. Tapi gimana kak? 7 hari 6 malam. Kota apa yang masih kayak pantai atau kota yang kamu pengen datengin yang mau kamu datengin? Yang belum apa ya, mungkin Labuan Bajo belum, Gorontalo belum, banyak banget sih, banyak kota-kota atau tempat-tempat daerah lain yang bisa buat diving yang belum aku sempat datengin. Masih sampai menggigil kali aku. Astaga, menggigil juga ditanyain ya. Iya, jadi kan lagi di tengah laut, tiba-tiba hujan, terus abis nyelam ke dalam laut yang airnya juga jadi kan lumayan dingin. Jadi ya pas naik menggigil lah, kena angin-angin gitu. Ini kan kabarnya kalau misalnya banyak traveling kan bikin awet muda juga nih karena hilangnya stres. Kalau di rumah sendiri gimana nih? Ya aku bersyukur lah kalau emang awet muda, tapi emang masih muda juga sih, belum tua juga ya. Ya bagi aku hidup itu kita nggak boleh banyak stres, nggak boleh banyak kerja kepikiran juga, nggak boleh juga nggak seimbang gitu. Makanya harus diseimbangi dengan kadang ada waktunya kita kumpul sama keluarga, ada waktunya kerja, ada waktunya liburan gitu. Karena panik nggak sih Wilo saat menggigil sendiri nih mungkin? Enggak sih, jujur aja, karena aku kan emang suka olahraga yang cukup ekstrim. Aku dari dulu lumayan suka kayak snowboarding, ski, skydiving, rock climbing. Jadi pas ngelakuin diving ya kayak aku anggap ini salah satu dari another sport yang aku belum pernah coba dan pengen aku coba aja. Jadi kemarin kedalaman berapa kalau sudah jangkau sendiri? Aku maksimal di 25 karena kan aku masih open water certification. Tapi belum ngerasain kak efek dari jalan-jalan itu sendiri atau gimana? Efeknya yang pasti pulang-pulang tuh seger banget, kayak wah fresh nih, kayak bener-bener keriset dari nol lagi karena di sana kan no social media, no signal, bener-bener hidupnya cuma alam, olahraga, tidur cukup dan di repeat terus selama hampir 7 hari. Jadi ya ngerasain apa ya, udah balik-balik ke Jakarta tuh udah semua penat hilang, udah siap memulai hari baru dengan semangat baru, dengan otak yang lebih fresh. Kenapa sih aku tuh kalau bilang hobi mancing orang pada nengok gitu, kenapa sih? Mancing tuh menyenangkan banget ya. Khususnya buat aku yang kegiatannya begini nih, ketemu banyak orang gitu kan. Kan kadang kita butuh me time ya. Mancing tuh me time paling asik karena menghasilkan. Kalau dapat ikannya banyak,
saya seminggu ke depan makan ikan gitu. Dan kayak menyenangkan aja kita di kolam gitu. Kalau di kolam ya di kolam nungguin sambil baca buku, sambil main handphone, sambil dengerin lagu, sambil ngobrol. Kalau di laut lebih enak lagi karena nggak ada sinyal. Jadi nggak ada sinyal di tengah laut, kita cuma bengong doang, baca buku, nyanyi-nyanyi. Kayak ada waktu buat diri sendiri gitu. Biasanya aku kalau kabur ke laut itu berarti di kantor lagi hektik banget. Jadi aku kayaknya aku butuh, kalau misalnya burn out aku butuh ke laut gitu. Itu tim sinemaku udah tahu, orang-orang kantorku udah tahu. Pokoknya aku udah kasihin besok aku nggak ada, itu udah pasti aku ke laut tuh. Tiba-tiba aku di Nusa Penida, tiba-tiba aku Tanjung Pasir gitu, tengah laut gitu. Itu awal-awal bisa akhirnya menyukai dan punya hobi mancing itu gimana? Awalnya punya hobi mancing tuh aku punya temen yang suka mancing. Terus aku diajak mancing. Terus pas aku diajak mancing loh, kok aku suka ya gitu. Mungkin karena aku udah diving dulu, terus mancing. Jadi apapun kegiatan di laut tuh aku suka sih gitu. Tinggi banget emang. Orang dalam ya. Gimana tuh? Mancing itu berarti titik kepuasannya itu adanya di mana? Pas dapat Kalau ikannya atau titik kepuasannya itu pas nariknya, semakin berat. Strike itu. Ya pas strike kan, semakin berat pancingannya kan semakin lama dan semakin kayak olahraga kan. Nah di situ tuh titik puasnya gitu, pas strike terus berat, yes gede nih pasti gitu. Aku terbesar naik 26 kilo lah, naik 26 kilo. Narik GK, geng Hiskan itu hiu air tawar. Jadi waktu itu lagi mancingnya di air tawar, dapat 26 kilo. Tingginya hampir seaku lah. Nah itu nariknya sejam, itu puas banget kayak keringetan, olahraga, bakar kalori. Pas narik gede banget, nah itu puas tuh ngelihat seorang aku yang badannya kecil gini bisa narik ikan segede itu. Terus kalau di laut kepuasannya ya kita pulang bawa banyak ikan. Waktu aku di Tanjung Pasir 50 kilo lah aku dapat. Itu campur tuh ikannya, ada tenggiri, ada tongkol, ada barakuda, ada kembung. Nah itu udah bagi-bagi ke semua orang. Mamah dalam sebulan masaknya ikan terus. Dalam seminggu ikan mulu, pepes ikan lah, besok ikan goreng, besok ikan apa. Dan ya enak kan jadinya, nggak beli bahan makan. Apalagi saya anak apartemen nih, jadi kalau dapet ikan gratisan hasil mancing seneng banget. Oke, itu sampai ngoleksi jorannya juga atau apa itu? Iya. Itu apa hunting gitu nggak sih? Maksudnya kayak nyari Hunting. joran yang paling bagus yang apa? Nyari joran sesuai dengan kebutuhannya ya. Kan aku kan masih baru mancing nih, jadi masih nanya-nanya ke temen, ini pancingan yang untuk narik ikan segede ini enaknya pakai pancingan apa gitu. Mancing di laut enaknya pakai pancingan apa, kalau mau popping pakai apa. Ya jadinya sekarang mainannya beli pancingannya bukan beli tas atau apa lagi gitu. Itu belajar sama siapa, Pril? Mancing? Pasti kan ada gurunya Komunitas atau apa? mancing, bapak-bapak. Kalau punya pasangan, iya harus bisa diajak mancing sih. Ya, itu kriteria baru, harus kriteria baru saya harus cowok yang suka diving dan cowok yang suka mancing karena biar bisa temenin saya mancing dan diving. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.